Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan 5 tersangka turut menyeret nama Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Pasalnya, seorang tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Ginting memiliki kedekatan dengan Bobi. Terkait dengan kasus dugaan korupsi tersebut, Bobi Nasution menyatakan siap datang jika dipanggil oleh penyidik KPK. Dan untuk informasi lengkapnya, kami kembali tersambung dengan jurnalis Tribun Medan Anissa Ramadhani. Selamat siang, Anissa. Siang, Sista dan juga Tribuners. Anissa, bisa disampaikan bagaimana respons lengkap dari Bobi Nasution terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat orang terdekatnya ini? Baik, beberapa hari lalu juga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution itu melakukan konferensi pers terkait kasus OTT yang diduga yang melibatkan Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Ginting. Dalam kasus ini, Bobi menegaskan pihaknya siap untuk diperiksa dan dipanggil apabila KPK memanggil dirinya dalam kasus ini. Selain itu, Bobi juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Topan sendiri. Selain itu juga Bobi mengatakan bahwa dalam proyek ini sebenarnya Bobi tidak mengetahui apakah uh, sebelumnya mereka tuh sempat meninjau bareng dengan Topan dan beberapa tersangka lainnya terkait proyek jalan ini. Namun pada saat peninjauan itu Bobi mengaku tidak mengetahui uh, lima tim yang ikut itu dua diantaranya merupakan pihak swasta. Begitu sih Kak. Baik, lalu Anissa, sejauh mana Bobi mengetahui proyek pembangunan jalan yang ini? Sejauh ini proyek ini belum berjalan karena memang pada saat peninjauan bersama 5 tersangka itu Bobi mengatakan dirinya hanya ingin meninjau karena kan anggaran yang digunakan dalam proyek ini cukup besar dan Bobi telah dikirim beberapa foto terkait proyek jalan yang akan dilakukan ini, makanya mereka mengatakan untuk melakukan peninjauan pada saat itu. Namun pada saat peninjauan itu Bobi tidak mengetahui bahwa dua di antara dari tim yang ikut itu adalah pihak swasta yang akan memenangkan tender ini. Nah, namun juga menurut Bobi dua yang diduga pihak swasta ini merupakan uh, pemilik dari mobil off-road di mana jalan itu tidak bisa dilintasi seperti mobil biasa. Jadi mereka meminta tim IOF untuk ikut agar menggunakan mobilnya. Begitu sih, Kak. Baik, Anissa, lalu selanjutnya bagaimana nasib proyek jalan tersebut selesai ada penindakan dari KPK dan juga ada adanya kasus dugaan korupsi ini? Sejauh ini Bobi menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan proyek tersebut. Memang sejauh ini belum ditetapkan siapa pemilik tendernya dan berapa anggaran yang digunakan dan lain belum ada pendealan antara proyek ini dengan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka itu. Jadi Bobi memastikan proyek ini akan tetap berjalan karena memang proyek ini diminta atas kebutuhan warga yang telah mengeluhkan jalan ini rusak selama 20 tahun. Baik. Anissa, apakah ada informasi lain yang bisa disampaikan terkait dengan kasus ini? Sejauh ini penggeledahan masih dilakukan di hari kedua di 3 tempat dan belum ada konfirmasi lebih lanjut. Begitu sih, Kak. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Medan Anissa Ramadhani melaporkan terkait dengan kasus dugaan korupsi di Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali, Anissa. Ya, yang pasti masa ini ketiga Pak ya? Ya. Ini OPD kami yang ketiga yang menjadi tersangka dalam tindakan korupsi dan yang ini Pak Topan di OTT oleh KPK. Tentu kami sangat menyayangkan dan kami tentu dari pemerintah provinsi menghargai putusan dan kebijakan hukum dari KPK. Pak Bobi selalu mengingatkan jajaran untuk berhati-hati dalam proses pengeluaran uang dan hukum, Pak. Tapi masih terjadi juga, Pak. Apa kira-kira ininya, Pak? Kok sampai mereka seperti itu? Ya, yang pasti semua peluang terbuka. Saya sampaikan sebaik-baiknya sistem yang kita lakukan. Yang pasti kita harus bisa mengontrol diri, kita harus bisa mawas diri, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita amanahkan, kita diberi amanah, selain diberi amanah, tanggung jawab juga, tapi kita diberikan wewenang.
Karena wewenang ini kadang-kadang yang orang suka lalai atas tanggung jawabnya, atas wewenangnya. Jadi kita selalu mengingatkan jangan korupsi. Kan kemarin juga sudah kita sampaikan ya Pak ya. Yeah. Jangan ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jangan ada lagi kelompok A, kelompok B, kelompok C, semuanya nggak ada. Ya, Pak Gubernur, karena Bapak sebagai gubernurnya, maka KPK biasanya kan akan meminta Bapak juga untuk didengar pendapatnya seperti apa. Apakah Bapak bersedia, Pak? Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Iya, Pak. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, yang ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Tudingan diarahkan ke Bapak juga, Pak? Tudingannya Bapak? Pak Gub katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada gubernur. Bapak menolak atau seperti apa pernyataan seperti itu, Pak? Dan dia dihukum aja nanti dilihat. Pak Gub, itu kan jangan itu kan permintaan keluarga, apakah tetap dilanjutkan pekerjaan yang ya harus dilanjutkan. Itu bukan karena seseorang pekerjaannya bisa batal, apalagi yang disampaikan kemarin juga dalam keterangannya saya dengar juga memang kan ini belum dimulai pekerjaannya, belum ada pemenangnya, belum ada ditetapkan siapa yang kerja. Oleh karena itu kita lebih gampang untuk memulai. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga. Sama Ya iya, banyak yang banyak dibawa dari Pemko, Pak Sulaiman, Pak Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, makanya saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak buat itu. Pak, apakah benar kan itu ruangan Bapak disegel Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK? Nggak ada Pak. Nggak ada, saya belum ruangan juga. Nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak Fethi ya Pak? Belum kita ya. Tapi pasti akan. Ada kan membantu mensuplai data-data untuk KPK, Pak? Dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya kalau diperlukan, kalau diminta, pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.